Perkenalkan, saya Cinta Patricia Nebaho dari Prodi D3 Teknologi Informasi, NIM 42325022. Saya di sini akan menjelaskan tugas RPPL. Yang pertama yaitu membahas soal UAS RPPL. Yang pertama yaitu login. User membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Setelah itu user memasukkan username dan password, dan sistem memasukkan username dan password dan terjadi validasi data. Kalau dia benar, maka menampilkan dashboard. Kemudian melihat buku terbaru. Yang pertama, user mengakses menu buku terbaru, kemudian sistem mengambil data 10 buku terbaru, kemudian menampilkan daftar buku. Yang ketiga adalah meminjam buku. Yang pertama, user memilih buku yang ingin dipinjam, kemudian sistem melakukan pengecekan apakah buku tersedia, terjadi validasi. Jika buku tersedia, maka sistem akan mencatat transaksi peminjaman dan mengubah status buku. Jika buku tidak tersedia, sistem akan menampilkan bahwa buku tidak tersedia. Setelah itu menampilkan bukti peminjam. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Yang pertama, user login dan menampilkan hal utama. Setelah itu mengakses menu buku, memvalidasi buku, mengambil 10 buku, mengirim data baru, get data buku terbaru, menampilkan daftar buku. Yang kedua itu meminjam buku. Yang pertama login, setelah itu menampilkan halaman utama, memilih buku, mengirim data, melakukan pengecekan. Setelah itu mengirim hasil pengecekan, menampilkan transaksi peminjaman, menampilkan bukti peminjaman jika buku tersedia. Jika tidak tersedia, akan menampilkan buku sedang dipinjam. Yang ketiga itu meminjam buku. Yang pertama login, menampilkan halaman utama, memilih buku. Setelah itu mengirim data buku, melakukan pengecekan buku, mengirim hasil pengecekan, menampilkan transaksi peminjaman. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam satu sistem dari awal sampai akhir. Diagram ini fokus pada urutan aktivitas, keputusan atau decision, dan perjalanan proses. Biasanya digunakan untuk menjelaskan alur bisnis, menjelaskan proses sistem, menggambarkan workflow pengguna. Sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menekankan pada pesan message yang dikirim antar objek, biasanya digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi objek, menunjukkan urutan eksekusi, fungsi, mendesain sistem berbasis objek. Yang selanjutnya 3 contoh activity diagram. Yang pertama, membuka halaman aplikasi, membuka halaman login aplikasi, kemudian memasukkan email dan password, terjadi validasi. Jika password benar, akses menu ke utama. Jika password salah, sistem akan menampilkan pesan error. Yang kedua yaitu login pelanggan. Setelah itu pilih pesanan. Selanjutnya login pelanggan, pilih restoran, kemudian sistem menampilkan daftar restoran. Setelah itu pilih menu, memasukkan keranjang, konfirmasi pesanan, proses pembayaran, dan tampilan pesan pemesanan. Yang selanjutnya login pelanggan, pilih pesan akhir, kemudian sistem mengecek status pesanan. Setelah itu status diproses dan terjadi validasi. Jika belum, batalkan pesanan, kembalikan dana. Jika sudah, tolak pembatalan, tampilkan pesan gagal. 3 contoh sequence diagram. Yang pertama itu memulai transaksi, yaitu memulai sesi transaksi, memindai barcode barang. Setelah itu verifikasi barcode, cek barcode, menambah item ke keranjang. Jika benar, menambah item ke keranjang. Jika salah, menampilkan pesan error. Yang kedua itu memproses pembayaran, pilih metode pembayaran, menampilkan metode pembayaran, verifikasi pembayaran. Yang ketiga itu memproses pembayaran, pilih metode pembayaran, menampilkan metode pembayaran, verifikasi pembayaran.